Soal Agama Islam kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 13 mengenai kesetaraan manusia tanpa memandang ras atau suku. Soal nomor 1. Pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah A. Semua manusia diciptakan sama, tanpa memandang ras atau suku. B. Orang Arab lebih unggul daripada suku bangsa lain. C. Kita harus hanya berteman dengan orang yang satu suku. D. Kekayaan adalah ukuran kemuliaan seseorang. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan alasan Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku. Soal nomor 2. Allah menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku agar kita A. Saling bermusuhan. B. Mudah mengenal satu sama lain. C. Saling membenci satu sama lain. D. Saling iri satu sama lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang membuat seseorang mulia di sisi Allah. Soal nomor 3. Apa yang membuat seseorang mulia di sisi Allah? A. Kekayaan. B. Kekuasaan. C. Kecerdasan. D. Ketakwaan. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami dasar kesetaraan manusia menurut hadis yang dipelajari. Soal nomor 4. Berdasarkan hadis yang telah kita pelajari, apa yang menjadi dasar kesetaraan semua manusia? A. Ras. B. Kebangsaan. C. Kekayaan. D. Ketakwaan. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menerapkan sikap adil dan baik terhadap orang yang berbeda dengan mereka. Soal nomor 5. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang yang berbeda dengan kita? A. Membenci mereka. B. Mengabaikan mereka. C. Memperlakukan mereka dengan baik dan adil. D. Bersaing dengan mereka. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengaplikasikan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 6. Bagaimana kita dapat menerapkan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari? A. Memilih teman hanya dari kalangan sendiri. B. Mencemooh orang yang berbeda penampilan. C. Menghargai dan menghormati semua orang. D. Mengabaikan orang yang berbeda agama.
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mencontoh perilaku yang sesuai dengan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Soal nomor 7. Perilaku mana yang paling sesuai dengan ajaran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis? A. Bergabung dengan kelompok yang tidak menerima orang dari suku lain. A. Menertawakan aksen orang lain. C. Membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. D. Membicarakan keburukan orang lain di belakang. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mendefinisikan arti kata takwa dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 8. Apa arti kata takwa dalam bahasa Indonesia? A. Takut. B. Cinta. C. Ketakwaan. D. Marah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami makna kata bersuku-suku dalam konteks ayat tersebut. Soal nomor 9. Arti kata bersuku-suku dalam ayat tersebut adalah berkelompok berdasarkan A. Warna kulit. B. Tempat tinggal. C. Keturunan dan asal-usul. D. Hobi. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata menciptakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Soal nomor 10. Kata menciptakan dalam ayat tersebut memiliki makna A. Membentuk sesuatu dari tidak ada. B. Mengubah bentuk sesuatu. C. Memperbaiki sesuatu. D. Menghancurkan sesuatu. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan pemahaman bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Soal nomor 11. Sikap yang mencerminkan pemahaman terhadap ayat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, adalah A. Menyombongkan diri karena berasal dari keluarga kaya. B. Membantu teman yang sedang kesulitan tanpa pamrih. C. Menguasai orang lain. D. Mencari kesalahan orang lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitar. Soal nomor 12. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitar? A. Mencemooh agama lain. B. Menolak berteman dengan orang yang berbeda agama. C. Menghormati tempat ibadah agama lain. D. Melarang teman beribadah sesuai agamanya.
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memahami pesan utama dari hadis yang memaparkan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Soal nomor 13. Pesan utama dari hadis yang memaparkan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah adalah: A. Orang Arab lebih unggul daripada orang non-Arab. B. Warna kulit menentukan kemuliaan seseorang. C. Semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah. D. Kekayaan adalah ukuran kemuliaan seseorang. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna hari tasyrik dalam hadis yang dipelajari. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? A. 3 hari setelah hari raya Idul Fitri. B. 3 hari setelah hari raya Idul Adha. C. 3 hari setelah hari Arafah. D. 3 hari setelah hari biasa. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memahami alasan Allah menciptakan manusia dengan berbagai warna kulit dan ciri fisik. Soal nomor 15. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam warna kulit dan ciri fisik? A. Agar kita mudah membedakan satu sama lain. B. Agar kita saling iri. C. Agar kita saling membenci. D. Agar kita saling menghargai keunikan masing-masing. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang tepat terhadap orang yang berbeda pendapat. Soal nomor 16. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita? A. Menjauhi mereka. B. Membenci mereka. C. Menghargai pendapat mereka dan mencari titik temu. D. Memaksakan pendapat kita kepada mereka. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 17. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman adalah: A. Membentuk kelompok eksklusif yang hanya terdiri dari orang-orang yang sama. B. Mengucilkan teman yang berbeda suku. C. Mengadakan kegiatan bersama antar agama. D. Menyebarkan berita bohong tentang agama lain. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menerapkan cara menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekolah. Soal nomor 18. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekolah? A. Menolak berteman dengan siswa yang berbeda agama. B. Membicarakan agama lain dengan nada menghina.
C. Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. D. Memaksakan agama kita kepada teman yang berbeda agama. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat mengevaluasi kemampuannya dalam menghargai perbedaan setelah mempelajari materi ini. Soal nomor 19. Setelah mempelajari materi ini, apakah kamu sudah bisa menghargai perbedaan di antara sesama manusia? A. Ya, selalu. B. Tidak, sama sekali. C. Kadang-kadang. D. Belum yakin. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat menunjukkan tindakan yang tepat ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama. Soal nomor 20. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan teman yang berbeda agama? A. Menjauhinya. B. Menertawakannya. C. Mengajaknya berteman dan saling menghormati. D. Membicarakan agama saya dengannya. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.